Halo semua, apa kabar kalian? Kita berjumpa lagi di Mastering Accurate Online. Nah, setelah di lesson pertama kita membahas untuk mengimport data dari Excel ke dalam Accurate, setup database ya. Nah, di lesson yang ini kita akan belajar untuk menginput transaksi pembelian. Nah, untuk transaksi pembelian yang akan kita lakukan, ini kita pertama dari pembuatan PO ya, pesanan pembelian ke supplier, lalu nanti setelah barang itu akan kita terima, kita buatkan penerimaan barang. Nah, setelah dapat tagihan dari supplier, kita buatkan faktur pembelian, sampai nanti faktur tersebut kita akan lunasi di pembayaran pembeliannya. Kalian bisa ikuti cara-cara ini dari awal atau disesuaikan lagi dengan kondisi yang ada di perusahaan atau tempat kalian bekerja. Oke, pertama kita pada saat misalkan mau buatkan pesanan pembelian, kita buka pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian ini karena kita sebelumnya kan di lesson yang sebelumnya kita sudah import master data untuk pemasok, sehingga pada saat kita buatkan pesanan pembelian, ini kita hanya perlu pilih saja. Ya, kita bisa cari di sini nama suppliernya siapa, atau bisa juga dengan cara diketik. Misalkan kita ketik seperti ini, ya, lalu kita klik, maka nanti dia akan langsung kepilih ya nama suppliernya siapa, lalu nanti tanggalnya di sini, tanggal kita buatkan PO-nya, ya. Lalu di sini kita ada nomor ya, ada penomoran juga di sini yang mana Accurate Online ini penomorannya otomatis. Nah, nanti kita juga ada lesson untuk mengubah penomoran ini sehingga ketika kita input transaksi, penomorannya kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itu nanti di lesson yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita pilih barangnya, barang apa yang kita mau beli ya. Misalkan kita beli dua barang, contohnya misalkan ini kita beli AC Gri ini 1 PK, misalkan kita beli 10 unit dengan harga 2.500.000. Nah, di sini juga ada pilihan ya, PPN, pajaknya ya, kalau memang itu kita belinya dengan pajak. Nah, kalau misalkan kita belinya tanpa pajak, maka ini jangan dicentang ya, tidak perlu dicentang. Tapi kalau kita belinya dengan pajak, kita centang. Lalu di sini juga kita bisa pilih juga gudangnya ya. Nanti barang tersebut akan masuk ke gudang mana. Oke. Nanti kita juga akan coba tes ya kalau misalkan kita ada lebih dari satu gudang. Nah, kalau misalkan mau pilih barang yang lain ya kita juga bisa cari di sini ya. Atau bisa diketik juga, misalkan kita ketik green misalkan ya. Maka nanti dia akan Accurate akan mencari keyword ya yang berdasarkan data yang kita ketik. Misalkan kita mau pilih lagi nih yang green 2 PK. Nah, kita beli 10 unit juga. Nah, dengan harga misalkan 3.500.000. Ya. Seperti ini ya. Jadi di sini kelihatan ininya, barangnya ya, ada dua barang dan di sini totalnya berapa. Lalu misalkan PO ini kita bisa isi juga ya. Di sini ada informasi lainnya. Yang mana informasi lainnya ini kita isi sesuai dengan alamat kirim misalkan ya. Kita kirimnya kemana. Nah, ini biasanya alamat kita ya. Ini saya buat aja namanya misalkan Jakarta. Terus syarat pembayarannya. Syarat pembayarannya ini berapa lama kita dikasih tempo. Ya. Ini kita buatkan 30 hari, lalu kena pajak ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa kasih keterangan di sini misalkan dibutuhkan segera ya. Terus kalau PO ini mau dicetak, itu juga bisa dicetak ya dengan cara kita klik nih tombol ini, lalu ke pesanan pembelian, default.
Ya, kira-kira seperti ini. Pesanan pembelian default ya. Nah, ini tampilan PO-nya atau pesanan pembelian. Ini tampilan yang standarnya ya, yang dari Akurat. Nah, nanti di lesson yang berikutnya juga kita akan coba juga untuk mengubah form ini, mengubah PO ini. Misalkan kita mau masukin logo atau mengubah beberapa data ya, nanti bisa. Nah, kalau mau dicetak, nanti kita tinggal klik cetak saja di sini. Ya, kita pilih nanti cetaknya mau pakai apa, printernya gitu ya. Oke. Nah, ini kita tutup saja. Nah, kalau datanya ditutup, dicetak seperti itu, dia akan tersimpan secara otomatis. Dan kalau kita mau lihat, kita bisa klik icon yang ada di sini. Nah, di sini adalah PO yang kita sudah buatkan sebelumnya. Oke. Di sini ada keterangannya dibutuhkan segera. Ya, nomornya ada keterangannya juga, nomor berapa PO-nya. Dan nomor ini berurutan. Ya, nomor PO ini, pesanan pembelian ini berurutan. Nah, setelah PO itu kita buat dan tadi kita cetak, misalkan tadi ya, terus kita kirim ke supplier, dan ketika supplier kirim barang tersebut, maka kita perlu buatkan yang namanya penerimaan barang. Kita input di pembelian, penerimaan barang. Nah, di penerimaan barang ini kita pilih terimanya dari mana. Misalkan tadi kita belinya di Gree Internasional ya. Lalu kita nanti isi juga nomor surat jalannya. Nomor surat jalan dari suppliernya ya. Kita masukkan. Misalkan seperti ini nomornya. Ya, misalkan seperti ini nomornya. Lalu karena tadi kita sudah buatkan PO atau pesanan pembelian, maka data tersebut kita bisa tarik. Kita nanti klik ambil saja di sini, ambil pesanan. Nah, penerimaan barang ini biasanya diinput oleh orang gudang. Ya, jadi bisa beda bagian. Jadi misalkan bikin PO itu tadi adalah bagian pembelian, maka yang buatkan penerimaan barang ini adalah orang gudang. Jadi nanti bagiannya bisa terpisah. Nah, di sini juga kita bisa setting juga ya, barang yang kita terima apakah sudah semua sesuai dengan pesanan atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai dengan pesanan, kita bisa uncentang ya kalau barang kita belum terima, atau kalau misalkan yang kita terima tidak sesuai, maka kita bisa klik lanjut di sini, lalu kita klik misalkan di 2PK ini. Nah, 2PK ini kita misalkan awalnya pesannya 10, ternyata yang dikirim cuma 8. Maka kita bisa klik di sini di kuantitas, kita ubah kuantitinya jadi 8. Lalu kita klik lanjut. Seperti ini. Ya. Nah, penerimaan barang ini biasanya nggak perlu dicetak ya sebenarnya. Nggak perlu di print. Tapi kalau mau di print, boleh di print. Tinggal klik saja di sini cetak penerimaan barang. Ya. Di sini ada penerimaan barang. Nah, ini formnya. Nah, ketika kita sudah buatkan penerimaan barang, kita bisa lihat juga status PO-nya atau pesanan pembeliannya. Ya, kita klik di sini pembelian, pesanan pembelian. Kita klik daftarnya. Lalu di sini nanti ada status pesanan pembelian. Nah, statusnya karena tadi diterimanya sebagian, maka keterangannya adalah statusnya sebagian diproses. Ya, sebagian diproses. Seperti itu. Nah, ketika misalkan dari penerimaan ini, ya, itu nanti sudah menambah stok persediaan. Kita bisa lihat juga ya, stok persediaannya dari menu persediaan di sini, lalu ke barang dan jasa. Kita klik daftar barang dan jasanya itu, lalu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada kuantitas gudang pengguna, itu sudah bertambah 10 dan 8, sesuai dengan penerimaan barangnya. Ya, kita bisa klik juga di barangnya itu. Kalau misalkan kita mau lihat histori barang ini, kita klik mutasi,
Ya, kita tinggal filter tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu kita klik reload di sini, maka akan muncul itu transaksinya dari modul apa gitu ya. Nah, ini misalkan tadi kita ada terima barang 10 ya, jadi maka stoknya ada sisa 10 seperti itu. Nah, nanti barang ini kita akan jual ya nanti ya. Kita akan coba lihat untuk stoknya juga. Oke. Nah, dari penerimaan ini, ketika misalkan kita sudah terima faktur atau nota dari vendornya, misalkan dari GRI Internasional ini, maka kita bisa buatkan di modul pembelian, faktur pembelian. Nah, di sini, jadi faktur pembelian ini kita bisa lihat ya, ada ininya, ada keterangannya ya, daftar yang sudah kita buat. Nah, kalau yang sebelumnya itu kita ada saldo awal ya, ini dia muncul juga sebagai faktur pembelian juga. Nah, tapi ini kita bikin baru, kita pilih pemasoknya, lalu kita nanti ambil juga di sini. Ya, ini jangan lupa juga ya, ketika kita misalkan transaksi, yang mana transaksi itu misalkan ada alurnya dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, maka nanti di prosesnya kita hanya perlu ambil saja. Ya, tidak perlu ketik satu-satu lagi barang-barangnya. Jadi karena tadi kita sudah ada terima barang, maka kita tinggal klik ambil saja di sini. Kita klik ambil dari penerimaan. Seperti ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini datanya, sesuai dengan penerimaan kita. Kita bisa masukkan juga di sini nomor fakturnya. Ini sifatnya wajib ya. Jadi kita bisa isi nomor faktur dari vendor. Misalkan nomor fakturnya seperti ini, ya. Ini kena pajak. Terus nanti kalau memang misalkan itu ada pajak, kita bisa daftarin juga apakah kita dapat faktur pajak atau tidak. Nah, kalau dapat faktur pajak, kita pilih jadi dokumennya adalah faktur pajak. Lalu di sini di nomor faktur pajaknya kita isi nomor faktur pajaknya berapa. Ya, seperti ini dan seterusnya ya. Kita isi nomor faktur pajaknya. Lalu kita simpan. Nah, ketika sudah ada faktur pembelian ini, maka dia akan ada hutangnya secara langsung ya. Hutangnya secara langsung dan kita bisa lihat juga di laporan. Kalau hutang itu semua adanya di laporan ya. Jadi kita buka daftar laporan, lalu ada namanya hutang, ada faktur belum lunas. Nah, laporan ini yang sering kita akses biasanya. Kalau memang kita mau lihat sisa hutang yang kita belum lunasi atau faktur yang belum kita lunasi. Ya, ini kita ada 2 faktur ke GRI Internasional ya dengan nomor fakturnya ini ya. Ada angkanya berapa nomor fakturnya ya. Dan ada umurnya juga. Umurnya sudah berapa hari dan jatuh temponya berapa lama ya. Seperti ini. Nah, ini faktur pembelian. Lalu ketika misalkan faktur ini kita lunasi, maka kita bisa buatkan yang namanya pembayaran pembelian. Ya. Pembayaran pembelian ini sifatnya ya uang keluar dari bank ya untuk pembayaran ke vendor. Misalkan seperti ini. Lalu kita pilih banknya. Misalkan kita mau bayarnya dari Bank Mandiri. Ya. Nah, di sini kita bisa klik ambil juga ya. Jadi di pembayaran pembelian ini kita bisa klik ambil dan kita bisa pilih kita mau lunasi faktur yang mana. Nah, misalkan kita mau lunasi faktur yang tadi yang kita beli tadi ya, maka kita klik lanjut di sini. Ya, maka nanti di sini akan ada faktur yang dibayar ya. Faktur yang dibayar sejumlah segini ya. Nah, kalaupun misalkan dari pembayaran ini nanti kita ada biaya admin yang kita bayarkan misalkan ya,
Mungkin kita dari Mandiri ke BCA misalkan ya, ada biaya adminnya. Maka kita bisa klik di sini di informasi diskon. Lalu di akun diskon ini kita bisa isi akunnya apa. Nah, informasi diskon ini sebenarnya bukan diskon ya, tapi lebih ke arah ya ketika memang ada potongan atas pembayaran tersebut atau ada pembayaran yang berlebih, kita bisa masukkan akunnya kemana. Misalkannya ini kita masukkan ke biaya admin, ya. Lalu nanti kita isi, misalkan karena ini kita bayar lebih gitu ya dengan ada biaya admin, maka kita bisa isi misalkan adminnya 2.500 ya, seperti ini. Kita klik lanjut. Nah, di terakhir setelah kita proses ini kita baru klik di sini saja, hitung nilai pembayaran. Ya, hitung nilai pembayaran di sini maka akurat akan langsung hitung nilainya berapa yang akan keluar dari bank. Oke. Lalu nanti kalaupun misalkan ada pembayarannya yang lewat giro ataupun cek, kita nanti juga bisa isi juga ya di sini. Ada informasi lainnya, ada metode bayar. Nah, metode bayar ini sebenarnya nggak terlalu kritikal ya. Itu hanya ketika kalau memang kita pembayarannya adalah cek giro. Nah, ketika cek giro ya kita bisa masukkan nomor ceknya atau nomor gironya. Kita bisa pilih rekening bank vendor ini dan tanggalnya, tanggal cek. Nah, nanti ketika misalkan kita pilih tanggal cek, maka nanti uang yang akan keluar dari bank itu sudah sesuai dengan tanggal ceknya ya, atau tanggal gironya. Jadi kalau misalkan giro ini nanti giro yang jatuh temponya minggu depan, maka nanti kita pilih tanggal ceknya adalah tanggal jatuh temponya ya. Maka nanti uang kita akan berkurang sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Seperti itu. Nah, ini kita pilihnya transfer bank saja ya. Transfer bank saja. Lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan ini, ya kita bisa lihat di faktur pembeliannya. Kita perbarui. Nah, dia statusnya sudah lunas ya. Tadi sudah ada pembayaran, sudah lunas. Ya. Nah, di faktur ini juga di tampilan faktur pembelian ini, kita juga bisa modifikasi ya. Misalkan kita mau menampilkan data apa saja, misalkan data pembayarannya, ya berapa. Lalu misalkan sisa, kalau memang misalkan ada hutangnya berapa ya, kalau misalkan kita bayarnya setengah dulu, gitu ya. Sisanya berapa, lalu kalau ada returan, kita nanti bisa dicentang juga retur. Nah, maka tampilannya kira-kira seperti ini ya. Dan ini bisa digeser-geser juga. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan ada dua invoice, ada yang sudah dibayar dan ada yang belum, maka nanti di pembayaran ya, kalau memang sudah dibayar, ada pembayarannya dan ada sisanya berapa kalau belum dibayarkan semua. Lalu nanti korelasinya dengan bank ya, kita tadi dari proses pembayaran pembelian ini, maka itu sudah masuk, sudah keluar dari banknya. Kita bisa klik dari kas dan bank ke history bank. Nah, di history bank ini kita tinggal pilih bank Mandiri misalkan, gitu ya. Kita tinggal klik reload. Nah, maka nanti di sini akan muncul rekapannya. Ini hampir sama kayak rekening koran ya yang ada di bank, tapi ini rekening koran yang secara sistem. Nah, di sini kelihatan. Nah, di sini kelihatan ya untuk mutasinya. Mutasinya itu ada apa saja dan saldonya berapa. Nah, itu untuk pembelian yang sifatnya dari PO, terus penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayarannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba input untuk pembelian yang sifatnya misalkan kita ada bayar dulu ya. Jadi kita beli barang,
tapi prosesnya kita bayar dulu atau input uang muka. Nah, untuk prosesnya sendiri kita hampir sama kayak yang tadi ya di pembelian tadi. Ya, nanti itu bedanya adalah ketika kita buatkan pesanan pembelian dan kita pilih pemasoknya. Ini misalkan saya bikin pesan PO yang lain ya, pesanan pembelian yang lain. Nah, sekarang misalkan saya beli AC ini. Nah, misalkan dari pembelian ini kita diharuskan untuk bayar dulu. Maka nanti dari sini dari pesanan pembelian, maka kita klik proses di sini ya. Ada yang namanya uang muka. Oke, ini alamatnya harus diisi dulu ya. Alamat kita. Kita klik proses uang muka. Nah, di sini di uang muka ini apa pilihannya nanti kita isi angkanya berapa. Ya, kalau di akurat ini kita hitungannya bukan persentase tapi nilai. Jadi nilainya berapa. Nah, kita isi di sini di uang muka ini. Ya, nanti uang muka pajaknya apakah ada pajak atau tidak. Nah, ini anggaplah kita bayarnya full ya. Kita bayar full. Nah, kita isi juga nomor faktur uang mukanya berapa. Lalu kita klik proses pembayaran. Ketika input uang muka, jangan lupa ya untuk proses ke pembayaran agar nanti uangnya berkurang. Ya, kan nggak mungkin kita input uang muka tapi kita belum bayar, gitu kan? Itu sama saja bukan uang muka. Nah, tapi ini kita input uang muka, kita bayar seperti ini. Nah, ini keluarnya dari bank BCA. Nah, kita simpan saja. Lalu nanti dari pesanan pembelian ini statusnya kan menunggu diproses. Nah, kita tinggal ketika barangnya kita sudah terima, kita tinggal proses. Ya, kita bisa juga tadi dengan cara kita klik di sini ya di pesanan pembelian ini kita klik proses penerimaan atau faktur. Ya, jadi di akurat ini kita prosesnya bisa ambil dari transaksi sebelumnya atau bisa juga proses ke transaksi berikutnya. Nah, ini transaksi berikutnya adalah penerimaan barang atau faktur. Ya, kita juga bisa lompat ya kalau memang kita tidak ada penerimaan barang, langsung saja ke faktur itu juga boleh. Ya, seperti ini. Kita isi nomor fakturnya dulu. Ya. Dan di sini kelihatan kalau memang kita sebelumnya ada uang muka. Maka kelihatan subtotalnya berapa, terus ada uang muka, ada PPN, dan ada totalnya. Ya. Nah, subtotal ini akannya beda ya. Karena apa? Karena subtotal ini harganya belum termasuk pajak. Ya, jadi subtotal ini adalah DPP-nya. DPP plus PPN, lalu yang kita bayarkan adalah uang mukanya berapa. Gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu dari sini kita tinggal simpan saja. Nah, untuk barangnya sendiri ya, untuk barangnya sendiri walaupun misalkan kita tidak input penerimaan barang, ya, barangnya sudah akan langsung bertambah juga. Ya, jadi prosesnya sebenarnya nggak harus ada penerimaan barang untuk menambah stok, tapi bisa juga kita langsung buatkan faktur pembelian. Ya, menambah stok ini bisa dari dua menu ini, dari penerimaan barang ataupun faktur pembelian. Kita bisa lihat sisa stoknya ada di sini di persediaan, barang, dan jasa. Sini kita klik. Nah, maka nanti akan muncul stoknya berapa. Ya, sisa stoknya masih berapa. Jadi kita ada beli 10 unit ya, AC Changhong.
10 unit. Nah, seperti itu.